Kisah Nabi Idris alaihi salam yang patut diteladani. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Muhammad. Urutannya adalah Adam, Shits, Anusi, Kinan, Milail, Yarid, baru kemudian Idris. Nama Idris berasal dari kata darasa, yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnu bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklima. Selama 345 tahun Nabi Idris hidup di dunia, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno, Babilonia, dan Mesir, Memphis. Berikut kisah Nabi Idris selengkapnya. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Silsilah Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam dan Shits. Hal itu tertera dalam Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah dia hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya. Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Honuh yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan Quran Surat Maryam ayat 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam, tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Nabi Idris berdakwah di Babilonia hingga Mesir. Pada mulanya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Namun akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Nabi Idris bergelar Singa Allah. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari Singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud, karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Pesan-pesan Nabi Idris kepada umat manusia. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya salat jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal dan perbuatan. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan tidak akan mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas untuk salat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian, umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapat rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Terakhir kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan kebajikan. Nabi Idris dikenal cerdas dan berpengetahuan luas. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5.
Surat tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah itulah Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Nabi Idris pandai ilmu perbintangan. Pengetahuan Nabi Idris sangat luas karena dia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Selain itu Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itulah, banyak yang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Nabi Idris sering menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan. Nabi Idris dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki keterkaitan dengan bangsa Sumeria. Sebab beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu bercocok tanam yang baik. Misalnya rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sementara rasi bintang Virgo digunakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan panen. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa membuat pakaian. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Idris diberikan Allah mukjizat berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Saat ada waktu luang, Nabi Ibrahim menjahit pakaian lalu diberikan kepada kaum fakir miskin. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa menulis. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henoh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henoh tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Kisah Nabi Idris merasakan mati dan hidup lagi. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Pada akhirnya, mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun, permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Sebab, segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israel. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Kisah perjalanan Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Nabi Idris pingsan setelah melihat dahsyatnya api neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Rupa-rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bergemuruh menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Kisah Nabi Idris takjub dengan pesona surga. Selanjutnya malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Nabi Idris pun mengangguk, aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba. Kematian Nabi Idris. Ada banyak pendapat terkait akhir hayat Nabi Idris. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'b yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'b berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian, datanglah seorang malaikat kepadanya. Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, sekarang Nabi Idris di mana? Dijawablah oleh malaikat itu, dia ada di pundakku. Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel. Sebab mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya, Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah bagian dari Kabul Ahbar, yang dikutipnya dari kisah-kisah Israiliyat. Namun dalam cerita tersebut sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima.
Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala kebenarannya. Kesimpulan kisah Nabi Idris itulah sepenggal kisah dari Nabi Idris dengan segala keteguhannya untuk berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal akan kecerdasannya dalam membaca ilmu perbintangan, orang pertama yang bisa membuat baju dan menjahit pakaian. Mukjizat lain yang diberikan Allah untuk Nabi Idris adalah bisa perjalanannya ke surga dan neraka. Begitu terpesonanya Nabi Idris saat melihat surga dan pingsan tatkala melihat dahsyatnya api neraka. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas keteladanan Nabi Idris alaihi salam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.